Covid Manajemen mempersembahkan podcast untuk dikenal. Selamat datang di podcast untuk dikenal. Bersama Surya, Matthew, dan Albert akan membahas hal-hal yang menarik untuk dikenal. Oke guys, balik lagi di podcast untuk dikenang bersama Surya, Matthew, dan Abed. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, ada Daniel. Halo Neil. Halo guys semuanya. Hei. Ya, hari ini kita mau bahas masa-masa SMA kita. Sebagai informasi, kita semua satu SMA ya di Budi Mulia Bogor. Budi Mulia Bogor. Dan kebetulan kita semua IPS. Iya. Betul juga. Ini bukannya IPA ya? Iya, Reksi IPA. Oh. IPA yang belum datang. Emang anak ini. Emang anak IPA tersisihkan ya. Dan FYI, gue sama Dani tuh sekelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi duduknya barengan. Kenangannya tuh banyak banget itu. Dari tadi gue cerita sempet di intro sama anak-anak kan yang Abed lagi. Kok jadi Abed sih? Christian Kan Wijaya. ingetnya sama gua, parah. Abed tuh sama si Ahong mukanya mirip. Si Christian Wijaya sama si Frankie, siapa? Sur, ya, berantem mulu kan? Itu aduh ya. Kita di belakang. Coba. Sahabat banget kan mereka. Wah, sangat akrab sekali gitu. best friend itu. Nggak ada dicariin. Tapi kita pas kelas 3 nggak sekelas sama mereka kan ya? Enggak. Kita kelas 3 udah pisah mereka. Mereka pindah ke sebelah. Kalau nggak salah si Ahong ke sosial 3, si Berarti lo 2 tahun bareng Ahong sama enggak. Enggak. Gue sama si Ahong tuh kelas 2 doang. Kelas 2 doang. Tapi itu parah sih itu. Karena kita kacau deh pokoknya. Berantem mulu. Berantemnya seru cuy. Saking akrabnya tuh jadi berantemnya seru. Itu. masih verbal. Oh, lebih seru lagi. Nah. Masa kan posisi duduknya kan gue sama Daniel kan selalu barengan. Nah, mereka di belakang kita. Padahal mereka nggak duduk sebelahan juga sih nih. Enggak juga sih, cuman ya gitu sempat dipisahin gara-gara gitu. Tapi emang kalau ngomongin SMA tuh lebih seru kayak dibandingin masa-masa SMP SD sih ya. Iya. Karena kayak kita udah mulai dewasa juga. Dari Daniel nyimpen file-file yang tidak boleh disebutkan. dari perubahan dari copy data pakai infrared ke Bluetooth. Oh benar. Jangan digerakin. Gagal. 99% ada yang iseng. Kelar. Ada yang iseng. Itu bete sih. Itu emosi sih. Apalagi kalau orang-orang yang hidupnya susah kan. Baru punya HP infrared. Kasian sih. Ya. Zaman-zaman Blueberry ya. Oh iya. Blackberry. Kok Blueberry? Kalau gue pikir lu sensor. Blackberry itu gue pikir nggak sebut nama. Gue pikir di sensor. Ternyata emang lupa gitu. Zamannya BBM. Udah hilang itu. Kalau kelas 1 tuh kan yang gue sekelas bertiga tuh, gue, Abed sama Daniel tuh bertiga sekelas. Matthew doang yang beda kelas kan. Iya. Kelas 2 lu sekelas kan. Si Matthew sama Abed. Iya kayaknya. Oh iya. Matthew Abed sekelas kelas 2 sampai kelas 3. Gue masih Daniel masih. Oh iya. Kita IPS itu ya. Iya, lu kelas 1. Iya. Iya. Kelas 1. Iya. Dulu hal yang gue apa tuh? Hal yang gue inget dari Abed waktu kelas 1 itu adalah ketika Abed ngontek tapi kenceng banget, Pak. Gimana? Jadi kan ujian kan ulangan ini ya, ulangan bahasa Indonesia. Nah, gue sama Abed tuh nanya. Iya. Gue tuh sama Abed kan udah paling belakang nih. Abed nggak tahu jawaban. Abed nanya gue. Kan
di mana-mana kalau nyontek itu kan bisik-bisik. Sur. Nomor ini berapa? Nomor 2 jawabannya apa? Ini enggak. Sur. Nomor 2 jawabannya apa? Sur, ya dimarahin gurunya lah. Yang jaga siapa? Bu Ingat nggak? Emma, ulangan harian. Oh iya. Bu Emma yang mana Bu Emma? Bukannya Bu Linda ya? Bu Linda agama. Oh, Bu Linda agama ya? Bu Emma. Bahasa Indonesia Bu Emma, cuy. Yang suka ngasih pertanyaan trivia. Iya. Bu Emma. Yang kacamata. Aduh lupa yang punya anak angkatan kita nggak sih? Bukan, yang punya anak angkatan kita sih ini, Bu Nini, guru Geo. Oh, sama iya. itu sama Iya, nyokapnya Orin juga kan, setahu gue, tapi itu IPA ya? Iya, itu IPA. Tapi itu IPA. Oh, Budami. Iya. Oh, istri apa Baruno bukan sih? Yang bahasa Indonesia itu? Iya. Istri. Bukan ya? Enggak tahu gua. Lupa gua. Enggak tahu lakinya gua. Enggak peduli juga gua. Gitu. Gue nggak ingat kalau kayak gitu. Gitu loh. Iya dong, bener. Gua mikirin lakinya. Gue lupa ingat anjir gue bahasa Gua- Indonesia. Pak yang paling gua inget ya itu, udah nggak ada yang lain. Di laut Bu, iya oke, di laut. Ujian biologi ditanya, ini kerangnya di mana? Di laut, bener sih. Itu udah. Dan apa ya, gua kayak kelas 1 tuh apa ya, gua tadi inget loh, asli tadi inget loh gua. Kelas 1 tuh gue yang paling inget tuh waktu ini cuy, pas ulangan fisika yang kertasnya siapa gitu ada di kita. Gurunya lagi ngawas. Muter-muter, lo inget gak? Oh iya, atau gue lupa deh. Oh, ada satu lagi sebenarnya. Gue Apa? si Patrick Mate, ya nggak sih? Ulangan nyontek, tapi namanya tetap nama yang dicontek. Contek itu sampai nama, guys. Oh iya. Siapa ya? Si Patrick, gue inget banget itu. Saking dia tulis semua yang ada di Iya. kertas. Terus gurunya kan Ini kok namanya ada ini 2? siapa? Itu Dodol. Itu asli. Gue kayak dikira fotokopi kali ya? Jangan salah lo. Sekarang udah bos. iya loh, jangan salah. Nggak apa? Dia itu bisnis asinan orang tuanya makin besar. Sekarang udah Udah apa? tinggal. Udah di mana-mana lah. Iya. Bagus. Kayak peningkatan hidupnya bagus lah. Ya, Ya namanya SMA mah Betul. masa-masa goblok-gobloknya lah. iyalah. Masa belajar. Jangan keterusan aja, tapi sulit nanti. Iya. Gue sama Daniel mah udah gila ya. Sampai bosen pas kelas Daniel lagi. Ketemu sebelah lagi. Sama itu nggak sih? Siapa Busai? Dulu tuh kita Misalnya. Oh, iya. Guru Sunda ya? Iya. Siapa namanya? Bener aja. Namanya gue lupa. Misal. Namanya gue lupa. Iya, guru Sunda itu. Aduh gila. Itu gua Kita manggilnya Misae. bisa ya. Karena rambutnya mirip nyokapnya sih. wah nggak inget gue itu. Asli itu ke kantor guru. Namanya siapa weh? Busai. Anjir lupa namanya siapa ya? Nggak ada. Anjir itu namanya siapa ya? Iya lupa. Maafkan kami Bu. Ini gue lagi scrolling Siapa? Facebook ke SMA. Gue masih belum nemu nih. Lihat dulu muka-muka. Itu. Guru bahasa Sunda tuh gue inget banget. Iya. Enggak, Busai. tapi yang paling kayaknya sih yang paling gede sama kita sih guru ini sih, guru apa? Guru biologi sih paling gede sama kita nih. Biologi Kita. siapa ya? Kita atau gue dong. Si Bu Clara. Oh, Bu Clara. Orang kita nyontek depan dia nih. Gak peduli. Nggak peduli. Nyontek ke si Hans gitu. Oh iya Hans anjir. Lama banget gak ketemu.
kan kita kan duduk berlima tuh di depan tuh. Lu bertiga, lu, Yosi, sama Abed. Belakangnya gue Mahan kan. Nah, Hans itu kan nggak mau ngasih jawaban, tapi kalau lu mau, lu lihat langsung kan. Oh iya. Nah, tugas ngelihat adalah Daniel. Nah, Daniel nyontek depannya Bu Clara, tapi bodo amat. Gue di sini di sini doang. Tatapannya dia itu loh, kalau misalkan kita nyontek itu diliatin. Kita kan nyebutnya Hattori ya. Hattori. Karena ada codet yang goblok jahat banget anjir. Bukan gue itu yang ini anjir. Siapa yang bikin ya? Abed ya? Betul saya. Yosi. Oh Maxi ya, bener Maxi. Yosi. Oh Yosi cacat. Tuh anak apa kabar nih Yosi? Gimana men? Yosi? Lu kan masih jadi koki. Dia udah jadi supervisor loh dia. Wih, mantap. Udah jadi di hotel. Di mana? Di Starbucks. Oh iya. Iya. Dia tuh kemarin sempat pindah, jadi dia tuh sempat kayak yang di tol gitu, cuman gue lupa tol mana. Terus sekarang udah kayak balik lagi gitu loh. Entah gue lupa di Elos, di Pop Plaza atau masih balik lagi ke Botani. Tapi dia udah jadi supervisornya di situ. Dia ngurusin dia di belakang, dia di kantornya. Dia loh yang paling gue gak nyangka sebenarnya. Kenapa? Maksudnya SMA-nya begajulan gitu, tahu-tahu jadi chef. Agak gimana? Aku kaget gue. Yang sebenarnya kalau si Yosi itu yang bikin gue kaget, bukan masalah itu, ternyata dia pinter masak gitu. Iya. Pinter masak, terus pinter bikin food carving gitu. Jago loh men dia. Gue pernah lihat food carvingnya dia keren banget men, makanya wah lu perasaan waktu kalau penjas kayaknya lu nyontek gue mulus udah gue gambarin. Food carvingnya bagus banget. Kalau ke makanan bisa ya. Makanya gue bilang aduh. Iya. Ya gitu-gitu tuh baru kelihatan kan. Iya. Begitu lulus. Si Keris juga nggak sih di Starbucks kalau nggak salah? Gue Keris dimasukin dari Yosi justru. Gue sempat ketemu. Iya. Iya kan? Gue pernah ketemu di Botani. Iya. Tapi Yosinya udah di kantor kayaknya. Jadi udah nggak kelihatan. Iya nggak ya? Ini kayak SMA tuh masa peralihan ya. Iya sih, belum tahu pas kuliah udah beda banget. Belum kelihatan aja ininya, apa yang dia iniin, yang dia senengin. Kayaknya cuma kita doang yang nggak berubah ya. Masih trapesium aja otaknya. Belum. Trapesium anjir. Tapi lu pada ngambil seni musik sih ya. Kalau gue sama Daniel ngambil seni rupa kan. Iya, beda waktu itu. Tiap pelajaran seni rupa kita sambil makan jajan. Gurunya juga biasa aja, kayak ya udah kalian mau makan aja, tapi kerjain sampai selesai gitu. Ya nggak ada yang peduli ya. Siapa sih gurunya? Bu Retno ya. Oh iya Bu Retno. Enak sih kayaknya. Kalau gue dulu orang kelas bebas banget kok, disuruh gambarnya udah gue gambar gunung lancip. Pakai penggaris bisa gambar. The best tuh guru Mandarin memang. Oh iya. Mandarin itu the best. Stres loh itu. Tapi nggak bisa gue. Kalau lo bingung jawabannya, lo salin aja yang udah di PG. Kasian stres ngajarin siswa kayak kita nih. Masalahnya kan kalau sekolah kita dapat ya. Enggak, kalau sekolah ini mungkin mereka dari SMP udah ada gitu ya. Mungkin ya. Kita kan udah SMA kan. Iya. Ya gue juga kaget kan waktu itu pertama SMA juga tiba-tiba baru kita kurikulumnya nongol ya harus belajar bahasa Mandarin kan. Iya. Sebelumnya karena waktu SMP nggak pernah gue nggak pernah ngerti bahasa kayak begitu aja. Kaget kan, wajib lagi. Orang kita taunya bahasa Jepang kan ya. Gue gak tahu anjir. Jangan. Aksara Sunda aja gue masih puyeng anjir gue ngeliatnya. Iya. Maksudnya kita udah harus ngapain aksara Sunda, ngapalin. Iya, itu aduh.
Pinyin apa Hanse ya? Lupa lagi. Aduh, gue udah puyeng dah, orang gue juga lulus ya gara-gara ini kok, gara-gara pangsit kok gue beli. Anjing gue ingat banget tuh. Suruh bikin pangsit kan, astaga, gue pusing, gue beli Iya. aja. Iya. Bodo amat. Udah gitu nilainya KKM lagi, kampret. karena dia tahu ini pasti beli. Pasti beli. Itu Nggak kelas mau 3 kan yang nilai? Kelas Yang pakai pangsit kelas 3 kelas kan? 3 yang nggak lolos tuh suruh bikin itu. Gue juga nggak ngerti tujuannya apa. Pangsit ya udahlah. Dijualin lagi sama dia. Mungkin. Kocak kan. Nilai ulangan diganti sama pangsit tuh nggak ngerti. Aduh. Masanya ya gitu lah, Sunda aja kita aksaranya setengah mati. Ana cara kada tasawala. Iya. Terus ada tanda-tandanya lagi Oh kan. iya tuh Sunda. Salah tanda salah ini kan. Salah tanda salah pun. Salah nyuruh. Iya. Dulu Sunda yang ngajar siapa sih? Pak Dede ya? Pak Dede sama Bu itu tadi. Si Bu Saya. Iya. Bu saya kelas 1 doang. Maksudnya kelas 1 doang ya? Oh iya. Gue Pak Dede. kebayang wajahnya Bu saya ini. Tapi namanya enggak. Namanya siapa ya? Siapa ya? Jadi penasaran. Saya tuh udah Sunda banget sih. Saya Karena setahu gue dia sama Pak Dede tuh keluarga, dia satu keluarga. Oh iya. Adik kakak kalau nggak salah atau sepupu. Oh iya. Dia sama Pak Dede sama-sama guru Sunda, terus satu keluarga. Orang tinggalnya setahu gue di dekat perumahan gua kok. Oh iya benar. Ciomas dia tinggalnya. Pernah ketemu gua. tetangga. Coba gue mau cari guru BM. Jadi di Facebook. Nih the best mah Pak Rocky. Oh Yoman, kita kalau Oh, terbaik sih. mah. Di mana-mana. Gue ingetnya kalau pas Iya. Di mana-mana gempa panik ya. Dia ayo keluar. Ayo keluar. Udah mana ruangannya di belakang situ gelap kan. Ya anak-anak panik lah. pojok. Yang paling panik sih ini kan ya si almarhum Willy kan. Willy paling panik almarhum. Aduh, jadi ingat aja. Iya. Dia yang paling panik tuh. Yeah. Kita mah matiin komputer dulu, ambil tas dulu. Ntar Pak, save dulu, ya ambil tas dulu. Tapi itu parah sih, pas kita keluar kan kelihatan tuh goyang parah. Kayak seumur umur tuh gue ngerasain gempa itu. Iya. Itu jelas banget. Tapi lu ngerasa nggak sih kurikulum pas SMA? Nggak tahu sih karena kalau gue SMP kan kita udah diajarin ini ya kayak bahasa pemrograman segala kan. Terus begitu SMA baik lagi belajar Office tuh kayak downgrade nggak sih? Iya, kayak gampang. Kalau lu emang SMP di BM kayak gitu juga? Kalau waktu di BM tuh enggak kok, basic juga sama bukunya kayak buku-buku dasar, rumus Excel, terus ya gitulah. Untuk Office sih rata-rata sih bukan kayak bahasa program-program gitu. Berarti lu pas SMA ngulang doang? Sebenarnya dibilang ngulang juga enggak sih, cuman naiknya nggak jauh, tingkat doang naiknya gitu. Ya, karena waktu SMA juga yang baru pertama kali gue belajar di SMA itu kan Photoshop tuh. Dari situ gue mulai suka di situ. Iya. Tuh. Oh iya. Mulai di situ. Iya. Sampai kita ikutan kirnya kan. Iya. Sampai kita ikutan itu. Demi dapat nilai mudah. Sebutan kir apa ya kepanjangan ya? Ilmiah remaja. Kir ada itu. Oh iya. Masih ingat. Oh ikut angkur gara-gara futsal nggak diterima. Udahlah, ikut kir aja. Jadi ambil yang santai ya. Lagi pula gurunya nyantai. Ini juga nggak jelas juga kita ngapain aja enggak kan kayaknya. Iya. Lu lihat aja lu inget apa sekarang? Masalah gempa doang. Iya. Jadi kadang gue inget kan. Aduh. Tapi yang paling apa ya, kalau menurutku sih yang paling berkesan sih waktu kita live in sih. Oh iya. Itu kayaknya ninggalin bekas banget ya. Pengalaman live in. Yang di Jogja ya? Iya. Live in. Kita ke Jogja. Oh iya. Itu paling oke sih. Nah, lu dapet keluarga yang gimana nih pas live in? Gua sama si Pepi satu rumah.
sebelah-sebelahan waktu itu. Oh ya lu dapet yang keluarga yang enak ya? Keluarganya enak gitu. Maksudnya masih seru lah. Gue waktu itu Rasa apa? batu bata. Rasa batu bata. Soalnya gue ngurusin batu bata, men. Gue bikin batu bata waktu itu. Enggak. Nice. Petani batu. Tapi beratnya setengah mati ya. Wah, kacau sih, men. Berat Itu capek berat. sih. Terus kalau lu apa tuh keluarga lu? Gue bareng Patrick. Itu banyak perkebunan. Jadi ada salak, terus cabai, terus waktu itu nanam padi juga. Terus apa ya? Ada kolam ikan tapi kita nggak bisa mancing karena itu kolam kecil. Itu sih metik-metik. Ternyata lelah juga, kayak kita kan nunduk terus ngumpulin. Waktu itu ngumpulin kayak sehari tuh metik bisa 10 pas panen ya. Bisa berapa puluh kilo. Waduh. Terus gimana ngebedain yang udah mateng atau enggak. Yang agak bahaya tuh salak sih. Soalnya kan sama tawonnya juga ya. Iya. Dan pohonnya gue baru pernah lihat pohon salak tuh pas gue live in itu. Oh ternyata kayak gini tuh bentuknya. Pohon tajam-tajam. Oh terus buahnya kayak di bawah gitu kan. Ya itu sih buah-buahan banyak. Sama yang gue nggak bisa lupa itu sih gula di mana-mana. Teh manis banget gulanya banyak. Juga di kalau gue dapat keluarga yang susah sih. Yang lo bilang nasinya ada semutnya. Kayak gimana? Iya. Jadi keluarga yang gue tuh dia bukan pemilik lahan, dia kerjain lahan orang. Jadi dari hariku pertama itu gue nyampe langsung disuruh metik kacang kan. Besokannya gue langsung itu tuh tipes. Oh iya, lu sakit ya? Iya. Banyak karena apa? Banyak atau panas terlalu lama kepanasan? Kita kan perjalanan dari Bogor ke situ kan hampir nggak tidur tuh gue gara-gara kan gue sebis sama si Yosi sama si Samuel kan. Samuel orangnya agak-agak manja, nggak mau tidur sempit segala macam, namanya di bis ya. Samuel Oskadon. Iya, Oskadon. Jago main gitar tuh anjir, kampret. Iya. Nah. Samuel itu. Samuel anak band. Gak tidur kan gue tuh. Nah. Terus begitu nyampe ke rumah orang tua, gue langsung dibawa ke kebun. Pakaian lah gue. Besok paginya gue bangun tuh udah mimisan parah. Nah, udah gitu kan ditanya tuh, pokoknya mau makan apa? Gue bilang saya nggak makan sayuran. Udah, jadi hari pertama tuh gue dimasakin tuh tahu. Kalau pagi nasinya masih oke lah, walaupun lengket-lengket kan. Tapi ketika udah sore, lu harus milihin tuh mana nasi mana semut. Dia nggak taruh nasi soalnya kan, taruh di meja makan. Dan kayak gitu, pokoknya misalnya hari ini tahu, besoknya telur, besok lagi tempe, besok lagi tahu lagi tuh, ngulang lagi tuh. Cuma kalau makanan gue nggak masalah, cuman masalah semutnya itu. Jadi waktu itu temen gue datang nih, ceritanya ngejenguk gue kan, datang, terus ditawarin nih, ambil aja nih, minum aja ya. Pasti buka botolnya, nggak lama tutup lagi, enggak bu, kenyang. Ternyata kalau botol dibuka itu di lubang botolnya itu, bottleneck-nya itu tuh semut semua. Oh my. Oh serem sih. Jadi keluarganya benar-benar susah. Kamar mandi nggak ada pintunya, cuma ada kayak tirai doang. Terus ya itu, kayak hidupnya susah banget lah. Kesian juga sih gua. Tapi katanya sih ada yang dapat rumah tuh nggak ada WC-nya. Iya. WC-nya di luar kan. Ada yang benar-benar nggak ada sama sekali, jadi dia harus ke rumah temennya atau ke pinggir kali. Kalau mau berak. Waduh. Wah gila sih. Tapi gue ngerasain tuh mandi di kali dan itu ternyata enak juga. Oh jadi itu lo Tio. Bukan. Yang gue keluarganya lumayan sih. Pas keluarga cerita anak-anaknya kan. Ada yang di Malaysia, ada yang di Hong Kong.
kebanyakan pelayaran. pantes. Jadi tapi nggak di rumah udah hilang. Kalau lu gimana, Bet? Terus Kalau gua dapat rumah paling jauh pertama. Udah gitu kondisi keluarganya tuh kayak ya sederhana lah gitu. Karena kayak masih normal, cuma kamar mandi di rumah gua ada kolam waktu itu. Mandi di kolam. Enggak, kamar ya juga ya. Kamar tapi di situ lelenya gede, guys. Masalah lu. Asli itu kayak jadi gue kadang pagi tuh disuruh mancing sama si ibunya. Kamu mancing. Terus gue bilang, wah oke deh Bu, saya coba. Gue pikir pancingannya bagus kan ya. Gue pikir kayak tukang mancing nih gitu. Ya, Kayu doang. itu kayak lu harus lemparnya tuh lempar kainnya, bukannya lempar gitu. Gue ngeri baju gue kegayet, tau gak lu? Oh iya. Asli. Ya. Udah gitu kalau ngambil ikan itu kan biasa kalau pancingan ada kayak rollernya gitu ya. Kalau ini lu taruh pancingannya yang talinya itu benangnya itu lu tarik kayak gulung manual. Iya, kayak gulung manual gitu. Ya gue serem dong, maksud gue kayak kalau ntar kebawa sama ikannya kan jadi masalah. Bisa sobek juga tangan lu itu. Iya, nah tapi diajarin sih gue akhirnya kayak, dan sedikit dikasih tantangan dari si ibunya. Si ibunya bilang, kamu bisa nggak dapat ikan lelenya? Karena itu lelenya gede banget Pak, asli kayak lele jumbo gitu ya. Kayak segede kaki orang kayaknya itu. Itu udah lama banget gitu. Jadi gue pernah dapat ikan yang 10 kayak 10 jari, kayak 2 jengkal gitu. Di situ ada kayak, wah gila sih. Ini orang ngerawat ikan atau males atau gimana, gue bilang. Lumayan gitu, dan gue sempet kayak disuruh main kan sama teman-teman, biasa kan pada main gitu kan. Gue malah diusir kayak, kamu gak main sama teman-teman kamu? Enggak Bu, gue bilang. Gue paling jauh tuh, kayak udah paling ujung gitu. Kalau itu enaknya kalau pagi tuh kayak benar-benar berkabut, berembun, dan itu lu dingin banget gitu. Agak tinggi berarti ya? Iya. Daerah lu. Dan ya kayak berkebun sawah, benar-benar kayak ya udahlah, gue jadi kayak anaknya si ibu itulah gitu. Jadi benar-benar nggak ada temen yang nyamperin kayak main yuk gitu, nggak ada gue coy. Jadi lu sebelah-sebelahannya nggak ada nih? Nggak ada. Gue jadi pertama gue bareng siapa ya, gue lupa. Jadi kan kita biasa ada 4 orang tuh, kayak kan. Satu area 4 orang gitu ya? Satu area kan 4. Terus area pertama nih turun 2 orang kan. Oke. Mereka rumahnya deket. Wah asik nih, gue pikir ya kan. Makin lama terus langsung masuk pas area-area terakhir gitu, area lu dulu apa dulu? Gue bilang ya udah lu dulu aja gitu kan. Gue pikir ya deket lah, ntar lagi nyampe. Itu jalannya jauh Pak, ternyata kayak setengah jam masih berjalan gitu. Gue bilang, wah gue jauh amat nih, gue bilang ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apalah gitu. Akhirnya iya gue sendiri, bener-bener kayak sendiri gitu. Terus si ibunya kan kita nggak boleh bawa HP kan, tapi si ibunya malah nanya kayak kalau kamu mau buka HP nggak apa-apa katanya. Gue bawa HP nggak ya? Gue aja lupa loh. Gue nggak bawa sih, kalau gue tinggalin. Bisa gue sebenarnya kayaknya. Sama pada saat itu tuh abis itu kayak jadi si Pawi sama Pak siapa ya, gue lupa, yang sering ngeliling. Nah gue ketika gue berkebun itu dia ke rumah gitu, kayak nanya-nanya gitu kan, gue kerja apa enggak, gue ngapain aja gitu kan. Tiap kali si Pawi ke rumah tuh gue kagak ada. Jadi kayak
nggak ketemu gitu. Oh. Jadi si bapak Kayak ini anak si bapak nggak bisa ngupdate gua ngapain gitu, Oh iya. dan akhirnya cuma terakhir doang baru ketemu. Setelah itu ya Udin kagak bakal kayak lu hilangan gitu aja. Iya. Kalau gue didatengin karena gue sakit. sampai udah beres livin aja sih Bu. Apa sih? Yang guru ekonomi siapa yang namanya? Bu Yanti. Bu bisa. Hendrika. Iya. Lagi pelajaran nih. Wijaya, kamu sudah makan belum? Sampai segitunya. Tapi yang kocak tuh kalau lo inget cerita, ada yang pas kita lagi evaluasi segala macam kan, ada yang cerita dia jadi tukang gali kubur kan. Oh itu gue si Jurandi. Oh iya benar-benar Jurandi. Ingat banget gue itu. Oh iya. Wah gila lu semua enak katanya. Gue jadi tukang gali kubur men. Waduh. Iya. Horor. Ceritanya kocak. Saya dibangunin pagi-pagi sama bapak angkat saya. Saya pikir saya mau diajak jalan-jalan nih, dibawa ke hutan. Ternyata saya disuruh gali kubur. Aduh itu. Paling apes itu. Udah gitu paculnya patah kan? Ya nggak sih? Oh iya. Wah, Ekstrim aja. Parah. Nah, habis itu kan kita yang ke Malioboro ya. Gue kan dari awal udah bilang ke si Matthew kan, gue nggak bisa nawar, jadi kalau itu lu yang tawarin ya. Oh dari iya, awal gue disclaimer dulu, gue nggak bisa nawar gue, gak tega gue. Nah pas di bis gue itu ada satu orang dicengin nih, gara-gara dia jauh-jauh ke Malioboro, dia belanjanya di mana coba? Di mana? Di Ramayana. Ya. Oh, siapa? Samuel Oskadon. Ya aduh. Itu sepanjang jalan dicengin. Kan orang-orang kan pada ngomongin, lu tadi beli ini berapa? Beli tas misalkan 35, tadi gua dapat tuh 25. Iya. Terus Samuel beli apa? Beli jaket di Ramayana. Ih anjing goblok, lu ngapain lu? Lu beli berapa duit? 100.000 cuma diskon jadi 95.000. Dicengin lagi, gila lu bisa nawar goceng aja, bangga banget lu katanya. Asli beli di Ramayana gak tuh? Iya. Tapi paling parah tuh yang di ini sih, pas kita ke Borobudur kan. Kan yang tukang dagangnya itu benar-benar nyamperin kita kan. Oh iya. Itu kalau kita dia nurunin harga sendiri. Iya. Gue ditawarin asbak nih. Dari harga satunya 25.000 satu tuh. Satunya 25. Turun akhirnya berapa coba? Goceng 2. Wah, gile. Gak nawar, gue tinggalin kan. Gue tinggalin. Gak gue tawar karena emang gue kan gak ngerokok. Iya, emang gak mau juga. 5.002. Yaudah lah, gue beli aja buat bokap gue gitu. Ternyata emang kualitasnya jelek sih. Kena abu rokok langsung ini meleleh gitu. Ya ampun. Sama ini yang lukisan bambu yang digulung itu. Oh. Nah, gue ditawarin tuh itu tuh harganya terakhir tuh ceban. Si Bolang beli, si Frankie beli 40.000. Gila. Tapi emang itu harganya kacau sih. Dia tuh pasti ngegetok harga dulu di awal pasti. Iya. Dia ngeliat orang juga biasanya. Ya, tapi diemin aja kalau. Tapi zaman udah ini loh, itu cuman buat dikenang loh. Di Malioboro kan udah pada bandrol semua, udah pada apa? Udah ada price tag. Iya, benar. Itu lebih fair. Iya. Setahu gue sekarang area Malioboro itu nggak boleh ada kendaraan. Jadi lu parkir harus agak jauh, dia steril dari kendaraan. Iya. Jadi itu buat jalan semua. Ada serian doang. Kok gue terakhir ke sana kayaknya gue nggak merasa apa-apa ya. Gue terakhir ke sana pas SMA itu. Itu ya terakhir sih itu emang ya. Nggak mau ke sana lagi. Cuma corona. Tapi tahun ini gue mau ke Jogja tadi. Ternyata murah tuh. Murah. Iya.
Kereta ekonomi aja. Tidur di Lost Man. Asal janji tukang gali kubur aja. Yang penting ya Tukang gali kubur gak tuh? Iya. itu shock banget sih. Pada kaget kan anak-anak itu dengar ceritanya. Iya. Maksudnya yang lain mah kayak perkebunan, Masih sawah, standar gitu ya. iya atau juragan angkot kayak apa kan, tukang gali kubur. Masih kebayang lah. Juragan angkot Martin ya? Debet. Itu mah kenyataan. Untung orangnya nggak ada anjir. Ini kalau ada gue digetok gue. Ya, Kenapa juga dulu diledekin guguk deh. Mirip cuy. Astaga ya ampun. Terus tugas akhir kita kan dari situ kan harus bikin karya tulis itu kan. Iya. Iya betul. Yang harus sampai revisi segala macam. Udah kayak skripsi ya. Foto Tapi juga harus ini. itu mending dari skripsi sih kalau menurut gua. Oh iya. Pengalaman hidup ya. Karena gua skripsi aja ngulang, Pak. Tapi kan itu sebenarnya kok nggak salah kita bisa minta file yang kakak kelas. Iya. Yang dia datang foto ke situ ya. Iya, kita tinggal ganti edit doang. Orang gua kan itu kan kita harusnya kan bimbingan kan, tanda kutip bimbingan berkali-kali. Gua nggak pernah bimbingan. Atau beres aja. Pas saya udah sampai bab 5, saya udah full. Gurunya juga udah malas ngecek lagi. Iyalah, masih siswanya sebanyak itu kali cekin itu. iya banyak banget. Kita sekelas berapa coba? Dulu tuh 40 ya? 48. Itu udah banyak banget. Gurunya satu. Makanya kan ada kayak satu yang duduk bertiga gitu kan. Iya. Cuma berdua. Iya. Udah over banget. Iya. Angkatan kita paling banyak nih. Ya gitu sih. Ada aja ya. Kalau SMA tuh suka aneh-aneh aja.